Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika Engkau mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dalam dunia orang mati, di situ pun Engkau. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Mazmur ini ditulis oleh Daud, dan ini bersifat perenungan dari Daud secara pribadi tentang sifat-sifat dari Allah. Dalam ayat yang ke-7 ini kita melihat Mazmur menyadari akan kemahahadiran Allah itu sendiri. Mazmur atau dalam hal ini Daud menyadari bahwa sejauh manapun ia melangkah, setinggi apapun ia terbang, dan sedalam apapun ia bersembunyi, di situ Tuhan ada. Manusia seringkali berpikir bahwa ia bisa lari dari hadapan Tuhan, ia bisa bebas dari teguran Tuhan, bahkan dia bisa lari dari panggilan Tuhan. Tetapi di sini Daud menegaskan bahwa hal itu mustahil, karena sebenarnya tidak ada seorang pun yang dapat lari dari hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dalam teks firman Tuhan yang kita baca hari ini memberikan kepada kita beberapa kebenaran yang bisa kita belajar di dalamnya. Kebenaran yang pertama yaitu bahwa Tuhan ada di mana-mana, atau kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh ruang. Di dalam ayat yang ke-8 dalam Mazmur 139 berkata, "Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau." Di sini kalau kita melihat Daud menyadari bahwa di dalam alam semesta ini tidak ada titik di saat dalam alam semesta ini yang dimana Tuhan tidak ada. Tuhan ada di mana-mana. Kehadirannya tidak dibatasi oleh ruang, oleh jarak, ataupun oleh waktu. Karena itu Allah adalah Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang maha hadir. Nah, fakta bahwa Allah hadir di mana-mana, Allah ada di mana-mana, Allah tidak terbatas dalam ruang dan waktu, ini menegaskan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah itu mengetahui apa yang kita perbuat, mengetahui hal yang baik yang kita perbuat, mengetahui hal yang buruk pun yang mungkin kita perbuat. Allah mengetahui apa yang kita lakukan baik di hadapan manusia ataupun tidak di hadapan manusia, yang tersembunyi sekalipun Allah tahu, karena Dia Allah yang maha hadir. Fakta bahwa Allah itu adalah Allah yang maha hadir juga mengajarkan kepada kita bahwa sebagai manusia kita jangan mengurung kehadiran Tuhan itu hanya ada di gereja, bahwa kalau hari Minggu dan di gereja maka kita akan berlaku baik, kita akan tampak rohani karena kita melihat bahwa Allah ada di gereja, Allah ada pada hari Minggu di gereja. Namun begitu kita keluar dari gereja, kita menjadi sosok yang berbeda karena berpikir di situ Allah tidak ada. Ketahuilah saudara, Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha hadir, Tuhan yang maha hadir. Karena itu Dia ada di gereja, Dia ada di rumah, Dia ada di lingkungan pekerjaan kita. Dan kalau Allah itu ada di mana-mana, maka berlakulah, hiduplah dengan bijak dan dengan baik. Di dalam Yeremia pasal 23 ayat 24 berkata, "Sekiranya ada seorang yang menyembunyikan diri dari dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi?" Demikianlah firman Tuhan. Ya, Allah ada di mana-mana. Dia hadir di mana-mana, Dia memenuhi alam semesta ini, dan tidak ada satu orang pun yang dapat luput dari hadapannya. Kebenaran yang kedua yang bisa kita lihat bahwa tidak ada yang dapat disembunyikan dari Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang lari dari hadapan Tuhan ketika mereka berbuat dosa atau melakukan sebuah kesalahan. Mereka lari dari hadapan Tuhan karena berpikir bahwa mereka bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Adam dan Hawa ketika mereka melanggar perintah Allah dengan memakan buah yang Allah larang, dan ketika mereka memakannya mereka mendapati diri mereka telanjang, lalu mereka bersembunyi dari Allah dan Allah bisa menemukan mereka.
Yunus yang juga lari dari panggilan Allah ketika Allah mengutusnya untuk pergi ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsis, ke ujung dunia dengan harapan bisa lari di hadapan Allah, tapi Allah menemui dia dalam badai. Ini semua membuktikan bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, tidak ada yang bisa bersembunyi daripada Tuhan. Karena itu saudara, daripada lari dari hadapan Tuhan, daripada kita melakukan dosa dan bersembunyi dari hadapan Tuhan, lari dari hadapan Tuhan, mari datang kepada Dia, bereskan dosa-dosa kita kepada Dia, datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan daripadanya. Alamilah pemulihan dan keselamatan yang Allah berikan bagi kita, karena tidak ada satu perbuatan pun yang kita lakukan yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Hadir dan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Kebenaran yang ketiga yaitu bahwa kehadiran Allah adalah penghiburan. Karena Allah itu ada di mana-mana. Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan juga tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Ini menjadi satu penghiburan bagi orang percaya, bahwa saat kita merasa sendiri, saat kita merasa tertekan, saat kita kehilangan orang-orang yang terkasih, saat kita dikhianati, saat kita berada sendirian di ranjang-ranjang rumah sakit dan berada dalam kesulitan sekalipun, ingat bahwa Allah itu Maha Hadir dan Dia ada di dalam berbagai situasi kehidupan kita dan memberikan penghiburan bagi kita orang percaya. Karena itu saudara, bersyukurlah bahwa Allah kita Allah yang Maha Hadir dan tidak ada yang tersembunyi. Dan karena itu Dia juga tahu apa yang kita rasakan, apa yang sedang kita alami, apa yang membuat kita kecewa dan membuat kita sedih. Dia ada, Dia tahu, dan Dia akan memberikan penghiburan yang sejati. Saudara yang kekasih, saat kita sadar bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Hadir, saat kita sadar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Hadir, maka kita harus lebih berhati-hati dalam segala apapun yang kita lakukan. Tapi ini juga menjadi penghiburan bahwa segala sesuatu yang kita alami dan derita dalam hidup ini, Dia tahu dan ada bersama dengan kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita dan memberikan penghiburan bagi kita dalam menjalani hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah fakta bahwa Allah ada di mana-mana, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, dan juga ini menjadi sebuah penghiburan, membuat kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.